Oke, selamat pagi kawan-kawanku dimanapun berada. Ini adalah lahan cabai saya yang saya tanam dengan sistem ramah kantong atau ramah dompet, jadi menggunakan biaya yang seminim mungkin. Mungkin teman-teman yang sudah melihat di video reel saya di awal tanam cabai itu, saya tidak menggunakan bedengan seperti ini ya teman-teman. Jadi hanya saya coak-coak saja untuk penanamannya, kemudian bibit saya tanamkan, saya tancapkan di tanah. Jadi untuk proses pembuatan bedengan-bedengan ini itu saya lakukan menyusul. Untuk usia cabai ini ada 2 gelombang penanaman karena saya tanamnya juga tidak bareng. Ada yang 15 HST dan masih 10 HST untuk yang seperti ini. Untuk tanaman ini usianya 15 HST ya. Bibitnya pun juga berbeda, dari semaian sendiri ada yang beli juga. Jadi untuk awal tanam kemarin, cabai-cabai yang ada di sana itu semua itu awalnya seperti ini teman-teman. Awalnya seperti ini. Ini cabai CMK ya, cabai merah keriting. Saya tanam hanya beberapa pohon untuk konsumsi sendiri juga. Ini awalnya cuma saya coak seperti ini saja. Saya coak, kemudian saya tanam gitu aja tanpa ada bedengan. Jadi seperti ini. Sudah nggak ada bedengan. Sekarang dia hidup dulu. Ini juga sama. Ini dulu juga sama tanpa bedengan. Jadi saya lebih mengutamakan dia hidup dulu, adaptasi dengan lingkungan. Setelah itu baru tanahnya saya naikkan sedikit-sedikit ya. Ini dari ujung sana sampai ujung sini kurang lebih sekitar 350 batang untuk CMK cabai rawit ya, cabai rawit merah. Yang ini tanaman ini usianya 10 HST teman-teman. Ini bibit hasil semaian saya sendiri dari kalau varietas saya kurang tahu karena bibitnya saya ngambil dari bumbu dapur istri saya jemur kemudian saya semai. Jadi seperti ini. Untuk kurang lebih total 15 HST ini saya menggunakan pengocoran organik ya teman-teman. Ini di lahan kering sebenarnya, lahannya kering, cuman saya memanfaatkan itu pengairannya dari limbah kamar mandi. Jadi untuk air saya juga tidak beli. Jadi semua saya manfaatkan dari hal-hal yang murah ya, berbiaya murah ya, dengan harapan nantinya kita bisa mendapatkan hasil yang lumayan. Dan ini juga usianya 10 hari setelah tanam. Ini pengocoran saya lakukan baru 1 kali menggunakan POC dari rendaman kohe kambing yang saya campur dengan NPK atau apa namanya ya, NPK Ponska itu teman-teman. Jadi saya fermentasi dulu, saya diamkan, saya rendam kurang lebih 1 minggu baru saya kocorkan. Jadi hasilnya lumayan seperti ini. Ini sudah saya pruning daun, tujuannya biar pertumbuhannya lebih cepat ya, tingginya lebih cepat. Ini juga ada beberapa yang saya sulam juga ya, karena ada yang layu, ada yang mati, ada yang dipatok ayam juga. Karena ini kiri kanannya kan lingkungan warga semuanya. Jadi ini saya dokumentasikan semuanya, nanti mulai hari ini mungkin sampai panen ya, nanti hasilnya seperti apa dan biayanya totalnya berapa. Dan ini yang sudah 15 HST, ini bibit saya beli di pasar. Ini sudah lumayan tua bibitnya waktu saya pindah tanam. Di tengah-tengahnya bedengan saya kasih sawi, saya tanam sawi, saya manfaatkan agar bedengannya tidak nganggur. Kemudian bedengan-bedengan ini yang saya buat ini semuanya tanpa mulsa ya teman-teman. Jadi masih belum ada dana untuk
mulsa, karena projectnya nanti yang sebelah sana itu kita akan bersihkan semuanya, kita akan tanam juga rencananya. Jadi ini awal buat cari modal untuk penanaman keseluruhan ini. Di sebelah sana juga sudah saya cicil, saya buat bedengan-bedengan kecil, rencananya buat sayur terlebih dahulu karena ini musim kemarau. Tantangannya air lumayan susah ya, karena di sini untuk pengairan hanya mengandalkan sumber air sumur rumahan. Jadi ini tandon untuk pengairan dari kamar mandi. Jadi yang dari sana kamar mandi saya selang, saya masukkan ke sini. Kalau penuh seperti ini saya buang ke lahan seperti ini biar lebih dingin. Untuk pupuk dasar di awal tanam saya nggak pakai sebenarnya. Ini saya kasih kohe kambing, ini juga sudah baru beberapa hari yang lalu saya taruh di atasnya gitu aja. Ini sudah lama, ini kohe kambing sudah lama, lebih dari 3 bulan. Ini saya pakai buat nutupin biji-biji sawi yang baru saya sebar kemarin. Jadi inilah update usia 15 HST. Ada yang keriting juga ini teman-teman, ada yang keriting, tapi saya cek di belakangnya udah nggak ada tungaunya. Oh ya, untuk penyemprotan ini saya baru lakukan sekali, karena kemarin lihat ada keriting seperti ini saya semprot pakai air rendaman tembakau. Semuanya ini semua saya semprot pakai air rendaman tembakau, sama saya tabur. Kalau teman-teman lihat ini bekas-bekasnya, ini bukan dolomit ya, ini abu bekas bakaran, abu bakaran kayu itu. Ini saya kasih semuanya. Semoga hasilnya baik dan memuaskan. Untuk ajer ya kita pakai ajer ala kadarnya. Nah, contohnya ini ajarnya bambu, tapi yaitu carang kalau di sini bilangnya. Batang bambu yang kecil-kecil, ranting yang kecil ini saya pakai. Ajar utamanya ada 1, 2 ini yang besar, kemudian 1 ujung. Nanti yang kecil-kecil ini hanya untuk penyangga tanamannya saja. Nanti kita tali seperti ini. Kalau atas sampai rimbun nanti tinggal tarik tali antar ujung itu ajer. Jadi ini tantangan saya tanam cabai di musim kemarau. Semoga sesuai harapan. Untuk di dataran sini, datarannya rendah ya, saya di daerah Madiun sisi utara, sangat panas sekali. Tapi alhamdulillah dulu waktu tanam awal itu hampir 95% tidak ada yang layu. Semuanya ini hampir tidak ada yang layu, walaupun pengairannya juga minim. Ini tanahnya nih gersang, keras ini teman-teman, tanahnya keras, tapi tidak ada yang layu. Nanti saya share caranya atau trik-triknya biar lebih aman dari layu saat pindah taman. Itu saja teman-teman, terima kasih dan sampai jumpa.